Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi pemrograman web ya, tentang bagaimana kita menghapus data menggunakan PHP native ya, PHP yang tidak pakai framework lah misalkan. Ya, kita mungkin mengulas kembali tentang menampilkan data ya. Kenapa kita mengulas kembali? Jadi nanti karena programnya ini berkaitan ya. Ya, kita misalkan nanti membuat tampilan seperti ini ya. Ya. Misalkan ini kita sebut file 1 ya, 1 titik PHP. Nah, file 1 ini adalah program yang berisi perintah-perintah untuk menampilkan data ya. Jadi kita isinya adalah menampilkan data. Nah, kemudian di dalam salah satu tampilannya di sini misalkan kita menyediakan fasilitas untuk menghapus ya. Nah, ketika klik hapus ya, maka ini akan membuka file kedua ya. Saya kira kalau untuk lebih mudahnya ini linknya dibuat ke file lain ya. Jadi misalkan ini file 2.php ya. Jadi ketika klik hapus ini akan lari ke file 2. Nah, di dalam file 2 ini sebenarnya bisa langsung menghapus ya. Jadi begitu klik langsung hapus. Tapi sebaiknya kita di sini adalah konfirmasi data ya. Jadi menampilkan data terlebih dahulu, kemudian dikonfirmasi ya. Yakin misalkan ya. Di sini oke ya. Nah, ketika klik OK ya, baru di sini dilakukan hapus data. Ini saya beri nama file 3 misalkan. Ya. Ya, saya kira saya sengaja membuat ada 3 file supaya lebih mudah membayangkan ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita klik hapus ini ya, kita klik hapus, sebenarnya bisa saja dia akan lari ke file hapus itu sendiri ya. Ya, tapi dalam hal ini saya linknya ke file lain yaitu file 2 ya.
supaya lebih mudah membayangkan. Kira-kira urutan prosesnya seperti itu ya. Nah, kemudian sebenarnya di awal-awal kita harus sudah bicara metode post dan get. Ya, jadi di dalam PHP untuk mengisi suatu nilai itu bisa dapat dilakukan menggunakan metode post dan get. Ya, kalau saya bahasa yang mudahnya adalah bahwa mengisi data ini menggunakan metode post. Ya, kalau ini dilakukan melalui suatu form. Ya, jadi misalkan di sini ada input nama, ada input alamat, kemudian di sini ada rekam. Ya, maka ini melalui metode post. Ya, sedangkan metode get ini dilakukan ketika menggunakan link, ya, dan akan terlihat di addressnya. Ya, kira-kira gambaran besarnya seperti ini. Ya, ya mungkin mudah-mudahan nanti sempat kita bahas kembali metode post dan get. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari halaman 1 ke halaman 2, ya. Dari file 1 ke file 2, ya. Jadi dari file 1 ini, ya, ke file 2, ya. Sebenarnya ini bisa pakai metode post ataupun metode get, ya. Ya. Jadi ini bisa pakai metode post dan metode get, ya. Tapi yang lebih mudah perintahnya adalah ini menggunakan metode get. Ya. Nah, kalau metode get berarti hapus ini perintahnya adalah perintah link, ya. Link itu kan perintahnya adalah arif. Ya, seperti ini. Jadi dari file 1 ke file 2 ini menggunakan metode get, berarti perintahnya menggunakan link, ya. Kemudian dari file 2 ke file 3, ya. File 2 ke file 3 ini kalau menurut saya, ya, ini tentu saja menggunakan metode post. Ya. Kenapa menggunakan metode post? Karena file 2 ini adalah suatu form. Ya. Karena form maka metodenya adalah post. Ya. Jadi seperti ini, ya. Tapi pada intinya sebenarnya dari satu file ke file lain itu dapat menggunakan metode post, dapat menggunakan metode get. Tinggal nanti bisa dilihat perintah mana yang lebih praktis, ya. Misalkan dari file 1 ke file 2 ini kalau menulis perintahnya lebih praktis menggunakan metode get, ya. Kalau pakai metode get cukup 1 baris, ya. Tapi kalau pakai metode post, ya mungkin bisa sekitar 5 baris, ya, seperti itu.
Ya, nah sekarang bagaimana kita membuat programnya? Jadi eh, ya sekarang kita menampilkan data terlebih dahulu. Ya, saya mengingatkan kembali ya tentang menampilkan data. Ya, jadi tampil atau baca data. Ya, menampilkan atau membaca data, ya mungkin banyak tekniknya ya. Tapi kalau menurut saya, jadi saya pikir ya, yang langkah pertama adalah membuat koneksi. Kemudian yang kedua adalah membuat query. Query ya, salah nulis nggak apa-apa. Membuat query, kemudian yang ketiga menjalankan query, ya. Jadi membuat query disimpan dalam variabel, menjalankan query disimpan dalam variabel. Kemudian yang keempat adalah memotong ya, memotong hasil query disimpan dalam suatu looping. Ya. Memotongnya ini menggunakan MySQL fact array atau MySQL fact row. Ya. Ya sekali lagi ini hanya salah satu cara ya, mungkin banyak ya cara yang lain ya, dan saya kira untuk menghindari kesalahan penulisan ya salah satu modenya seperti ini. Jadi sekarang kita tuliskan di dalam programnya ya. Membuat koneksi berarti ini adalah MySQL connect ya. Kayaknya parameter pertama ini adalah localhost, usernya root, kemudian passwordnya kosong, nama database-nya adalah latihan. Jadi ini adalah membuat koneksi. Kemudian yang kedua adalah membuat query ya. Membuat query. Jadi misalkan query sama dengan select ya. Nah, kalau lupa gimana? Ya, jadi kalau lupa nama fieldnya ya berarti kita harus dilihat ya. Saya pindah ke drive C, cd, sem, MySQL, kemudian bin. MySQL min u root min p. Ini sama dengan membuat koneksi atau akses ke server. Ya.
Ya ini belum dihidupkan ya. Sambil mengingatkan bahwa di dalam pemrograman web itu kalau saya menyarankan bahwa software yang digunakan itu bukan SAM ya, bukan ditulis SAM. Kalau SAM itu nama paketnya, tapi software yang digunakan adalah database server namanya Apache, kemudian web server. Nah, ini yang harus hati-hati. Web server kadang-kadang MySQL, tapi kadang-kadang MariaDB. Ya. Jadi itu harus hati-hati. Ya. Kenapa saya tidak menyarankan menulis SAM ya, supaya kita tahu konsepnya. Kalau yang ditulis SAM nanti kenapa yang dipakai SAM? Ya biasanya pakai SAM. Tapi kalau kenapa pakai Apache? Ya Apache sebagai web server. Kenapa pakai MariaDB? MariaDB sebagai database server. Ya. Saya tunjukkan. Nah ini yang sering lupa bahwa ini kan tulisannya welcome to MariaDB monitor server version MariaDB ya. Nah berarti ini yang digunakan adalah MariaDB ya, bukan MySQL. Kemudian kita use latihan ya, dash manusia karena nama tabelnya salah, bukan ini ya. Kita show databases dulu. Kayaknya master latihan, use master latihan dash manusia. Ya, berarti ini nama database-nya adalah apa tadi? Master latihan. Jadi misalkan saya menampilkan nama lengkap, berarti select nama lengkap, koma, alamat, ya, from, nama tabelnya manusia. Ya, misalkan mau di sort berarti order by nama lengkap misalkan. Ya, jadi ini membuat query, kemudian setelah membuat query berikutnya adalah menjalankan query. Ya. Ya, jadi kalau menjalankan query berarti kan MySQL query, nama variable query-nya. Nama variable query-nya adalah query. Hasilnya disimpan dalam satu variable. Ya, misalkan hasil query. Jadi ini adalah menjalankan query dan menyimpan hasil. Kemudian yang berikutnya adalah memotong-motong hasil query menggunakan MySQL fake row, disimpan dalam looping while. Ya. Jadi disimpan dalam looping while. Ya. Jadi ini while. Hasil potongannya disimpan dalam variabel ya. Misalkan data sama dengan MySQL fake row hasil query. Hasil
Jadi ini adalah memotong-motong hasil query ya, disimpan dalam satu variabel, dia taruh dalam satu looping while. Sekarang kita coba tampilkan hasilnya. Jadi nama variabel untuk menyimpan hasil pembacaan tabel adalah data ya, sesuai dengan nama di samping perintah MySQL fact, hanya fact array aja ya, jangan fact row ya. Jadi ini adalah nama lengkap. Nanti baris kita kasih PR. Ini kita ganti MySQL fact array. Kita rekam, kemudian kita ya nggak apa-apa lah pakai localhost. Saya kalau nggak salah web 2020. Ya kita pakai ini aja ya, browser dari localhost web 2020 ya. Di sini ada baca data baris 16. Kita lihat baris 16 ini nama lengkap ini nggak pakai petik ya. Baris 12 sebentar kita lihat ya apa yang masalahnya. Kita cek kembali dari atas query. Oh ya, ini MySQL I ya, bukan MySQL I. Ini kalau PHP yang baru ini MySQL I ya. Kalau PHP lama nggak pakai I. MySQL ya, yang ini ada koneksi ya. Ya, koneksi ini disimpan dalam variabel ya. Misalkan koneksi kalau di dalam PHP yang lama ini tidak pakai koneksi ya. Dengan adanya koneksi parameter seperti ini, jadi kita bisa mengakses lebih dari satu database. Ya, yang berarti yang baris 14 ini MySQL ini saya kadang-kadang lupa ya. Kita coba buang.
mungkin ini yang ini pakai petik ya. Kita coba dulu. Baris 16. Berarti ini betul tidak pakai petik kayaknya. MySQL effect array hasil query, kita coba lagi. Oh ya, hasil query ini pakai K ya, bukan pakai Q. Baris 14 ini ya, hasil query pakai K bukan pakai Q. Hasil ininya I bukan Y. Ya, ini sudah ada hasilnya ya. Membaca data ya. Ya, sudah membaca data berarti sudah tampil. Kemudian nanti kita tinggal menambahkan link dan ini ditaruh di dalam satu tabel ya. Ya, jadi mungkin saya ingatkan kembali untuk karena membaca data ini penting ya. Ya, jadi membaca data ini membuat koneksi ya. Kemudian membuat query ya. Kemudian query ini dijalankan dengan MySQL query ya. Ya. Nah, jadi ini diparameterkan di sini, koma ini di sini ya. Hasilnya disimpan dalam satu variabel ya. Kemudian variabel ini dipotong-potong menggunakan MySQL fact array misalkan ya. Jadi variabel ini dipindah ke sini ya. Dipotong-potong, nilainya disimpan dalam satu variabel ya. Ditaruh di dalam looping while ya, seperti ini ya. Nah, kemudian hasil baca datanya ya, hasil baca datanya adalah variabel yang ada di sebelah kiri sama dengan ini ya. Jadi ini adalah D, kemudian ini nama field yang ya ini nggak pakai petik ya, salah ini nggak pakai petik. Ini sesuai dengan nama field yang di select. Jadi di sini kan ada select ya. Ini ada select. Ya. Ya. Jadi nah, kira-kira kaitannya seperti ini ya. Ini dulu sebagai pengantar untuk menghapus data itu dimulai dengan menampilkan data, kemudian nanti di sebelah kanannya dibuatkan link ya. Jadi ini menampilkan data terlebih dahulu, kemudian nanti dibuatkan link. Ya, baik, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Jadi ini kita
sudah dapat menampilkan isi suatu database ya. Kemudian ini akan kita lengkapi terlebih dahulu dengan membuat nomor urut, kemudian menampilkan alamat dan membaca juga field yang menjadi primary key ya. Jika kita lupa dengan primary key-nya, kita bisa kembali ke klien dari MariaDB ya. Di sini terlihat bahwa yang jadi primary key adalah nomor data ya. Kemudian kita juga akan menampilkan alamat ya. Jadi ini primary key-nya adalah nomor data ya. Nomor data ini jadi primary key. Ini akan kita baca dan nanti menjadi nilai yang dikirimkan ke halaman 2.php. Kemudian kita akan menampilkan alamat ya. Ya, jadi kita kembali ke programnya. Ya, ini kita buat tabel ya. Berarti tabel border sama dengan 1. Kemudian kita buat penutupnya. Ini berarti slash table ya. Kemudian kita buat variabel untuk nomor ya. Ini adalah nomor sama dengan 0. Di sini nomor sama dengan nomor plus 1. Kemudian ini juga berarti kita harus taruh di dalam trtd ya, karena menggunakan tabel. Jadi ini tr awal baris, kemudian ini akhir baris, terus BR-nya berarti ini tidak kita gunakan lagi, tapi ini berarti slash td. Ini td ya, berarti kolom. Yang pertama ini untuk nomor kita berikan rata kanan. Ini adalah nomor. Kemudian kita menampilkan alamat ya. Selanjutnya kita tampilkan hapus ya, tapi kita masih belum pakai link ya, jadi hanya menampilkan tulisan hapus. Kita coba hasilnya seperti apa ya. Jadi ini sudah ada nomor, ada nama, ada alamat. Kemudian hapus ini hanya tulisan biasa ya,
Nah, kemudian hapus ini adalah kita buat link ya. Nah, karena link berarti ini kita taruh di dalam Ahref ya. Nama file berikutnya adalah 2.php. Kemudian ini berarti /a ya. Kita coba terlebih dahulu ya. Ya, ini sudah ada linknya ya. Layarnya saya perkecil dulu ya barangkali ya. Ya, ini sudah ada linknya, tapi ini belum ada nilai yang dibawa ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin ini saya perbesar ya barangkali. Ya, nggak kelihatan ya. Kita kecilkan. Ya. Tapi ini terlihat ya bahwa kalau kita taruh di tulisan hapus, maka linknya adalah 2.php ya. Tapi ini belum ada nilai yang dibawa ya. Padahal seperti saya katakan tadi ya, mungkin kita lihat gambarnya. Ya, dari file baca data ini ya, ini akan lari ke 2.php dengan membawa satu nilai ya. Karena ini pakai Ahref, berarti nilai diisi dengan metode get ya. Nah, cara menulisnya gimana? Ya, kita lihat di programnya saja. Jadi ini kita berikan tanda tanya nomor data sama dengan variabelnya adalah data, kemudian nomor data. Ya, sekarang kita lihat kembali hasilnya. Salah ya, undefined index select. Oh ya, kita selectnya masih kurang ya ini. Jadi selectnya ditambah nama lengkap, alamat, dan nomor data. Nomor data ini harus kita baca karena ini field yang menjadi primary key ya, dan itu kita butuhkan. Ya, sekarang kalau saya taruh di misalkan data terakhir Solai ya, maka linknya adalah 2.php tanda tanya nomor data sama dengan 9 ya. Kemudian kalau saya taruh di atasnya misalkan di data nomor 8 Parto Sunarto, linknya adalah 2.php tanda tanya nomor data sama dengan 3 ya. Jadi ini linknya berubah-ubah ya sesuai dengan nilai dari nomor data ya. Jadi ini kita mengisi variabel nomor data melalui suatu link ya. Kalau kita klik seperti apa hasilnya? Ya, tentu saja error ya, karena kita belum membuat file 2.php
.php. Nah, kemudian kalau kita lihat ini file 2.php, file 2.php ini isinya yang bagian atas ya, berarti yang di sini ya. Ini adalah menampilkan data ya. Berarti sama dengan program yang pertama ya. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya adalah bahwa kalau di file pertama ya. Ya, di file pertama ini data yang ditampilkan banyak ya. Ya, ini yang ditampilkan banyak ya, dalam hal ini ada 9 ya. Dari 1 sampai 9. Nah, kemudian kalau di dalam 2.php ini file data yang ditampilkan ada berapa? Ya, ini hanya 1. 1 ini yang mana? 1 ini sesuai dengan data yang dipilih di sini. Nah, supaya data yang ditampilkan hanya 1, jadi caranya gimana? Ya, berarti tadi kan kita membuat query ya. Nah, berarti tinggal select apa ini ditambahkan dengan where. Ya. Jadi kalau yang membaca data yang pertama ini adalah select tapi tidak pakai where ya. Maka yang 2.php ini select tapi ditambahkan dengan where. Nah, berarti sekarang kita membuat file 2.php ya. Kita mungkin sambil belajar ya, jadi kita tulis ulang dari awal saja. File baru c.2 sem @doc kemudian web 2020 2.php. Kita sengaja menuliskan dari awal ya. Sebenarnya bisa saja langsung ditampilkan program yang sudah jadi ya. Ini supaya kelihatan prosesnya ya, ketemu error, kemudian bingung ini salahnya apa dan sebagainya, sehingga kita lebih merasakan proses dalam ngoding. Ya, kita ingat kembali bahwa membaca, jadi kalau program pertama membaca data tapi semua data, kalau program yang kedua ini membaca data tapi hanya 1, berarti selectnya dikasih where, sehingga kerangka berpikirnya sama ya. Yang pertama adalah membuat koneksi ya. Ini sama dengan mysqli connect alamat servernya localhost, kemudian usernya root ya, passwordnya nggak ada, kemudian nama database-nya master latihan ya. Jadi pertama membuat koneksi, kemudian yang kedua membuat query ya, misalkan query sama dengan select nama lengkap, alamat,
from manusia, ya, where nomor data ini adalah nama field sama dengan nomor data ini adalah variabel, ya. Nah, variabel nomor data ini didapatnya dari mana, ya? Ini didapatkan dari halaman sebelumnya, ya. Jadi nomor data ini sama dengan saya agak lupa, ya. Kita bentar, ya, cek dulu. Saya biasanya pakai extract get, ya, tapi extract get dan extract post ini kayaknya jarang-jarang digunakan, ya. Kayaknya sih get. Mungkin kita bisa lihat yang post dulu, ya, nggak apa-apa. Kita pakai yang gampang aja dulu, ya. Jadi mungkin kita coba gini dulu aja. Kalau gagal baru nanti kayaknya dolar kan, ya. Ya sudah, berarti kita ekstrak ekstrak dolar get. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa variabel yang berasal dari halaman sebelumnya, yaitu harusnya sih namanya 1.php, ya, tapi mungkin namanya baca data, itu dibawa ke halaman 2 dengan metode extract, ya. Karena linknya adalah tanda tanya nomor data sama dengan, ya, berarti di halaman 2 ini ada file namanya dolar nomor data. Ya, setelah membuat query, kemudian dieksekusi menggunakan MySQL query, ya. Ini adalah koneksi, kemudian query-nya apa, ya, disimpan dalam variabel, ya, misalkan hasil. Nah, kemudian hasil ini dipotong-potong menggunakan MySQL fetch array, ya. Nama variabelnya adalah hasil, ya. Pemotongan ini disimpan dalam variabel, ya. Terserah nama variabelnya, misalkan orang, ya nggak apa-apa, ya. Jadi hasil query-nya dipotong-potong menggunakan MySQL fetch array, disimpan dalam variabel, kemudian ini ditaruh dalam looping while, ya, sehingga hasilnya seperti ini.
Ya, sekali lagi ini sebenarnya kerangka berpikirnya tetap sama ya. Jadi seperti ini ya, membuat koneksi, membuat query, menjalankan query disimpan dalam satu variabel, kemudian variabel itu dipotong-potong menggunakan MySQL fact array, disimpan dalam variabel, ditaruh di dalam looping while. Ya, jadi selalu seperti ini. Sekarang kita cek ya, misalkan kita menampilkan nama, ini berarti adalah orang nama lengkap. Kita rekam W titik bintang C titik 2 SEM doc web 2020 2 titik PHP. Kenapa nggak bisa ini? SEM, oh ya salah nulis. W tanda seru C titik 2 SEM doc kemudian web 2020 2 dot php. Ya, saya memang ini menggunakan editor Neovim ya di Microsoft Windows. Ya, ini memang sengaja cari-cari masalah ya. Kalau yang lebih mudah bisa menggunakan Visual Studio Code atau Notepad plus atau Atom atau ada apa lagi ya, masih banyak lah editor yang dapat digunakan. Kita coba lihat hasilnya. Apa ini tadi salahnya? Baris 14. Ini kadang-kadang suka lupa ini MySQLi atau MySQL ya. Coba kita ganti dulu, mungkin ini MySQL. Kalau MySQL bener nggak? Ya berarti ini bener MySQLi. Koneksi MySQLi, koneksi query, ya kita coba dulu. W tanda seru SEM doc
apa tadi ya masalahnya? MySQL if fake array. Ya, kalau kita lihat sepertinya tidak ada yang salah. Kita coba cek ulang ya. Koneksi localhost root, koneksi membuat query, kemudian menjalankan query, hasilnya disimpan dalam satu variabel, kemudian dipotong-potong while MySQL ya, MySQL if fake array select nama lengkap, alamat. Mungkin kita salah fit ya barangkali. Select nama lengkap, alamat. Oh ya, ini salah nulis ya. Select kurang E. Kemudian kita tambahkan juga nomor data tidak perlu ya. Ya, rupanya selectnya kurang huruf E ya. Ya, berarti ini sudah ketemu ya. Kita lihat dulu di penjelasannya. Ya, jadi ini halaman 2 ini menampilkan hanya satu data ya, sesuai dengan yang dipilih ya. Jadi kalau saya pilih misalkan Dial Sax Robin ya, ini tampil ya, sebaiknya yang ditampilkan tidak hanya satu field ya. Jadi misalkan kita menampilkan juga alamat ya. Jadi ini adalah alamat, ini kita ganti dengan alamat. Nah, kemudian tampilan yang di bawahnya yang berikutnya ini adalah suatu form ya. Jadi ya, kenapa kita buat form? Karena ini adalah tombol ya. Kenapa tombol? Karena saya juga menulisnya ini adalah seperti ini ya, oke gini kan ya. Ya, berarti ini adalah satu tombol ya. Berarti sekarang kita membuat suatu form
ya. Menulis form adalah form method post. Ya, kalau form dia metodenya selalu post ya. Kita tadi sudah membahas ya bahwa mengisi suatu nilai itu bisa melalui metode post ya. Metode post itu dalam satu form atau metode get. Kalau metode get itu melalui link ya. Kemudian actionnya kemana? Ya di dalam gambar bahwa kalau mengklik OK dia akan lari ke 3.php. Jadi seperti ini. Kemudian kita kasih penutupnya dulu. Ya. Ini isinya ya mungkin kita buat yang gampang saja. Ya, jadi ini adalah yakin. Ya. Kemudian form itu di akhir harus ada submit ya. Submit ini yang bisa diklik. Jadi input type sama dengan submit, value-nya oke misalkan. Ya, ini ya harusnya sudah ketemu di dalam materi tentang form ya. Ya, di dalam dasar-dasar HTML ada bahasan tentang bagaimana membuat form. Ini saya rekam dulu. Sam doc web 2020 2.php. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, alamat. Oh ya, berarti alamat ini supaya ada di baris yang berikutnya, berarti harus dikasih BR ya. Nama ini kita kasih BR. Kemudian ini juga kalau supaya ada jarak kita kasih BR. Kita rekam kembali. Perlu diingatkan kembali bahwa kalau menggunakan SAM di dalam Microsoft Windows maka skripnya ditaruh di htdoc. Di dalam htdoc bisa membuat folder baru atau bisa langsung ditulis di situ. Ya, jadi ini ya. Nah, berarti kita sudah di file 2.php ya, sudah ada di sini. Kemudian ini kalau kita klik akan lari ke file 3 ya. Tapi karena file 3 ini belum kita buat ya, maka error seperti ini ya. Nah, file 3 ini sebenarnya isinya mirip ya, membuat query dan karena menghapus ya, maka prosesnya hanya membuat koneksi, membuat query, menjalankan query ya. Praktisnya seperti itu. Nah, karena menghapus berarti query-nya adalah delete ya, delete from where ya. Nah, kemudian karena kalau dari 1 ke 2
Iya, kalau dari satu ke dua itu metodenya get karena menggunakan link. Kalau dari dua ke tiga ini metodenya post ya, karena berasal dari suatu form. Ya, kita keluar dulu. Ya, mungkin biar tidak terlalu repot, ini saya set dulu ya. Start in-nya saya rubah jadi SAM, kemudian htdoc web 2020 ya, supaya kita nggak terlalu repot. Ini namanya 3.php. Nah, mungkin mengingatkan kembali bahwa dari 2 ke 3 ini menggunakan metode post ya, karena berasal dari satu form. Saya biasanya menggunakan ekstrak ya, jadi ekstrak $post. Oh ya, ini sebenarnya masih ada yang kurang ya. Kita balik dulu, atau nggak apa-apa. Kita tes dulu ya, kita tampilkan sekalian belajar kesalahan, nggak apa-apa ya. Kita tampilkan nomor data, kita tampilkan nomor data ya. Kita kembali ke programnya ya. Ya, mungkin kita awali dari depan ya. Jadi misalkan saya pilih dial Sakrobin. Ini nomor data 15 ya. Jadi ketika saya klik hapus, dia akan membaca nomor data 15. Kemudian dari 2 ke 3 ini harusnya membawa nomor data ya. Tadi berapa ini? Dial Sakrobin ini 15 ya. Jadi kalau saya klik OK, harusnya tampil nomor data 15 ya. Nah, kenapa di sini ada undefined variable nomor data? Ya. Kalau kita lihat kembali file 2.php. Kita coba lihat ya. Nah, di sini sebenarnya kita harus menuliskan variabel yang dibawa ya. Jadi saya tulis di sini input type sama dengan hidden ya. Nah, name-nya adalah, nama variabelnya nomor data
Kemudian nilainya berapa? Nilainya adalah sesuai dengan variabel nomor data. Nah, kenapa ini dibuat hidden ya? Jadi kalau kita lihat formnya ini ya, di dalam file 2 ini ada nomor data tapi dia tersembunyi ya. Jadi kalau kita lihat kembali ini ya, di sini ada nilai nomor data tapi dia tersembunyi ya. Sekarang kalau kita klik OK ya, nomor data 15 ya. Jadi jelas tadi ya, masalahnya sebelumnya di dalam form ini kita tidak menyertakan variabel nomor data dan dia dibuat hidden. Hidden itu karena tidak kelihatan ya, tapi ada artinya kalau kita klik OK, maka dia membawa ya, mungkin biar yakin kita tampilkan saja dulu ya. Jadi ini kita tampilkan juga nomor data. Sehingga terlihat ya, misalkan Dwi Saketi, saya klik hapus ya. Nah ini nomor data 7 ya. Jadi kalau saya klik OK, maka dia akan menghapus nomor data dengan nilai 7. Tapi 7 ini tidak dapat diedit ya. Ya. Kenapa tidak dapat diedit? Karena dia sifatnya hidden ya. Jadi nggak kelihatan tapi ada ya. Kalau saya klik OK ya, ini nomor data ada 7 ya. Nah, file 3 ini sebenarnya isinya hanya delete ya. Jadi sekarang kita buka file 3, bisa enggak ya. Nah, saya ulang kembali kenapa ini ekstrak post, karena file 3 ini berasal dari file 2, di mana file 2 itu adalah suatu form metodenya post ya. Berarti di halaman 3 ini kita awali dengan ekstrak post ya, salah satunya ya. Ini kita membuat koneksi ya, sambil mengulang-ulang ya supaya hafal juga. Koneksi sama dengan MySQL connect, ini adalah localhost, kemudian usernya root, passwordnya enggak ada, nama database-nya master latihan. Membuat koneksi, kemudian menuliskan query ya. Nah, menghapus data ini kan sebenarnya query-nya adalah delete ya. Jadi kita tuliskan delete from manusia where nomor data sama dengan nomor data yang kita pilih ya. Nomor data yang kita pilih ini sudah disimpan dalam variabel namanya nomor data.
membuat query, kemudian query-nya dijalankan dengan MySQL query. Nama query-nya adalah koneksi ya, koneksi dulu, kemudian query. Ya. Kalau menghapus ini tidak perlu dengan disimpan dalam variabel, dipotong-potong menggunakan MySQL fake array, ditaruh dalam looping while, ini tidak perlu ya. Jadi kalau menghapus cukup menuliskan query, kemudian query-nya dijalankan. Ya. Kemudian ya bagusnya sih dicek ya, tapi kalau enggak ya kita tulis saja data berhasil dihapus. Nanti kita coba ya. Jadi kita ulang dari awal. Misalkan Nusron ya. Jadi Nusron ini saya klik hapus. Kemudian ditanya yakin mau menghapus ya, nomor data 8 namanya Nusron. Saya klik OK ya. Ini masih ada salah ya, salahnya apa? Baris 8. Ya ini salah nulis ya, di koneksinya ini kelebihan tanda plus ya. Kita refresh, data berhasil dihapus. Tadi kita menghapus Nusron ya, sekarang kita refresh di sini ya, Nusron sudah tidak ada ya. Jadi ini kita sudah berhasil menghapus ya. Mungkin biar agak praktis ini ya, ini saya kasih BR dulu ya. Setelah dihapus kita kasih link ke halaman awal ya. Cuma nama halaman awalnya baca data ya. Jadi ini kita kasih BR dulu. Silahkan aref sama dengan baca data. Tulisnya gimana nih baca data? Baca strip data ya, baca strip data dot, baca strip data dot php. Silahkan klik di sini. Ini slash a ya. Ya, jadi misalkan sekarang kita menghapusin ya, ijul aja. Ijul aja kita hapus. Yakin, oke, sudah berhasil. Saya klik di sini. Ya, ijul sudah hilang datanya. Ya. Jadi ini tentang menghapus data. Ya. Kalau baru belajar ya, yang saya yang sudah belajar juga kadang-kadang pusing ya, apalagi yang baru belajar ya. Mudah-mudahan nanti dapat dipelajari dan kemudian difahami, dan yang lebih penting
kalau dipraktekkan mudah-mudahan nanti akan dapat dipahami ya. Jadi ini materi kita tentang menghapus data. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.